Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, kiranya berkat Tuhan melimpah selalu. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup Saleh Tanpa Kristus, Bisakah Selamat? Kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepadanya, ia menyuruh mereka ke Yope. Saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap orang, betapapun tinggi pangkatnya, betapapun kaya hartanya, membutuhkan perkara-perkara rohani, membutuhkan keselamatan. Karena manusia diciptakan dengan hati yang selalu gelisah, kecuali dia mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Nah, ada seorang non-Yahudi, dia adalah seorang kepala pasukan Romawi. Artinya orang berpangkat, orang yang kaya, punya kedudukan. Tetapi dia punya sikap ibadah yang baik. Alkitab berkata dia hidup saleh. Saleh artinya menerapkan kepercayaan atau agama di dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang berkenan kepada Tuhan. Dia dan seisinya rumahnya takut akan Tuhan. Rupanya dia kepala keluarga yang baik yang mengajarkan istri dan anak-anaknya untuk hidup hormat kepada Tuhan. Walaupun mungkin dia belum mengenal Tuhan yang sejati, namun dia sudah menunjukkan sikap yang berkenan kepadanya. Dia juga suka memberikan sedekah kepada orang-orang Yahudi. Perwira ini, Cornelius, agak mirip seperti perwira di Kapernaum yang juga menunjang pembangunan rumah ibadah yang ada di Kapernaum. Kalau saudara pergi ke kota Kapernaum sekarang, sisa daripada rumah ibadah itu masih ada untuk menunjukkan bahwa orang yang punya hati yang memberi untuk Tuhan dan pekerjaannya, maka Tuhan juga akan mengingat dia supaya dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain sampai pada masa kini. Dan dia rajin berdoa. Saudara, kalau ada orang saleh, takut Tuhan, dia suka memberi persembahan dan suka berdoa walaupun dia bukan orang Kristen, kira-kira diterima nggak oleh Tuhan ya? Yang mengejutkan ayat berikutnya dikatakan, malaikat datang dan berkata, "Semua doa dan sedekahmu telah naik di hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Wow, luar biasa. Walaupun dia bukan orang Kristen, kalau orang tulus berdoa, memberi sedekah, Tuhan melihat, Tuhan mengingat. Berarti Tuhan itu melihat hati orang, tidak peduli agamanya apa. Tuhan mengasihi seseorang dan Tuhan ingin membuat dia itu mengenal keselamatan lebih jauh. Tetapi dari kisah Cornelius itu muncul satu pertanyaan. Berarti kalau orang hidupnya saleh, banyak beramal, tidak perlu Injil dong, tidak perlu Yesus dong. Karena doanya juga dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan kemudian mengutus malaikat dan berkata, "Semua sedekahmu sudah diterima oleh Tuhan." Kalau gitu buat apa lagi kita menginjili dan memperkenalkan kepada Yesus? Tunggu sebentar. Karena ketika malaikat itu datang dan berkata, "Doamu, sedekahmu, ibadahmu diterima oleh Tuhan," maka ayat 5, suruhlah orang untuk menjemput Simon Petrus di kota Yope, dan Tuhan memberikan petunjuk spesifik. Dia sedang menginap di rumah Simon, namanya sama, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Nah, saudara-saudara, kemudian Cornelius taat, dia menyuruh dua orang hambanya dan satu orang prajurit untuk pergi menjemput Petrus. Untuk apa? Supaya Cornelius mendengar Injil tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh Petrus
agar dia bertobat, diselamatkan. Berarti ketika kita hidup baik, hidup berkenan dan sebagainya, itu ada hal yang akan membuat hati Allah tergerak untuk menyediakan keselamatan. Menyediakan kesempatan keselamatan. Tetapi tetap keselamatan itu haruslah diawali dengan pemberitaan Injil sehingga orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Misalnya saudara, orang Majus dari timur. Itu kan banyak orang berpikir mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang berasal dari Persia, saudara ya, dari Iran sekarang. Lalu ketika mereka melihat bintang, mereka pergi untuk menjumpai Yesus. Apa yang menuntun orang Majus untuk ketemu Yesus? Banyak orang berpikir bintang di timur. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan, khususnya di dalam Matius pasal yang kedua, dikatakan bahwa bintang itu menuntun mereka sampai ke Yerusalem. Dan di Yerusalem mereka ketemu Raja Israel, yaitu Herodes. Jadi bintang tidak menuntun mereka langsung kepada Yesus. Menuntun mereka ketemu Herodes. Lalu Herodes ketika ditanya siapa raja yang baru lahir, dia juga kaget. Dan dia mengundang para ahli kitab. Sehingga di dalam Matius 2 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi saudara, ketika dibukakan firman Allah bahwa Mesias itu akan lahir di Betlehem, firman Allah yang telah ditulis dalam Alkitab itulah yang kemudian membawa orang itu ketemu Yesus. Jadi bintang membawa mereka ketemu Herodes di Yerusalem. Tapi firman Tuhan itu membawa mereka ketemu Yesus di Betlehem. Dari sini kita melihat dua jenis penyataan Allah yang luar biasa. Penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum Allah bisa berbicara, menyatakan keberadaannya melalui alam semesta misalnya, melalui hati nurani manusia, melalui sejarah kehidupan manusia. Tetapi pernyataan khusus yang menyelamatkan hanya ada di dalam Kristus yang diberitakan oleh Alkitab firman-Nya. Nah saudara-saudara, beberapa orang berpikir apakah mungkin orang yang tidak pernah mendengar Injil bisa diselamatkan kalau hati nuraninya menuntun dia untuk datang dan melakukan perbuatan yang baik. Misalnya di dalam Roma pasal yang kedua ayat 14 dan 15 firman Tuhan berbunyi demikian. Roma 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah disinilah kita melihat peranan hati nurani. Orang yang tidak pernah mendengar hukum Taurat, tapi hati nuraninya mengarahkan dia untuk melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan hukum Taurat. Apakah orang itu akan diselamatkan? Jadi hati nurani menuntun seseorang pada hukum Taurat. Masalahnya apakah hukum Taurat itu menyelamatkan? Galatia pasal 2 ayat yang ke-16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi jelas saudara, hukum Taurat saja tidak bisa menyelamatkan, apalagi hukum hati nurani yang menuntun seorang pada hukum Taurat. Tetapi ketika hati seorang tertuju kepada hukum Taurat, lalu dia sadar bahwa perbuatan baik bahkan mengikuti hukum Taurat dengan kemampuan sendiri pasti tidak mungkin mereka bisa laksanakan. Lalu mereka memohon kasih karunia dari Tuhan, lalu mengimani janji Tuhan
yang akan memberikan keselamatan melalui Mesias. Walaupun mungkin dia belum kenal namanya Yesus. Pada waktu itulah Tuhan akan menyatakan keselamatannya melalui cara yang luar biasa. Membuat orang itu mengenal Kristus sebagai Tuhan. Karenanya saudara, beragama, beribadah, saleh itu sesuatu yang baik. Tapi itu baru separuh jalan. Karena kita harus ketemu Yesus, mendengar Injil, agar kita memperoleh keselamatan. Tapi sebaliknya, orang yang telah ketemu Yesus, setelah mendengar Injil, harus menyatakan imannya di dalam perbuatan baik. Hidup saleh, takut akan Tuhan, banyak bersedekah, banyak berdoa. Dan saya percaya jika kita menjadi orang-orang yang sedemikian, kita pun akan diberkati oleh Tuhan bukan hanya dengan anugerah keselamatan, tapi hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan meneguhkan iman saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan hanya melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami sadar firman-Mu yang lain berkata, segala kesalahan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oh Tuhan, Engkau begitu baik kepada Kornelius. Ketika Tuhan melihat hati yang berkenan, ingin mencari Tuhan. Walaupun tidak sempurna, Tuhan mengarahkan dia untuk mendengar Injil dan menerima Yesus. Jadikan kami juga orang-orang yang mau bersaksi kepada keluarga dan teman-teman kami. Supaya mereka diselamatkan karena mereka mendengar Injil Yesus. Berkat-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.